Jangan ditempel ke engine. TTS, Voice. Satu suara perempuan, dewasa, Indonesia. Tenang dan berwibawa. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion. B1 to B3 calm steady. B4 tense menanjak. B5 tegas dingin. B6 hangat. Atur manual, bodi bersih tanpa tag. Paste below. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Adik ipar saya berkata begitu sambil melempar map coklat ke meja makan. Tepat di depan piring saya yang belum tersentuh. Surat pelepasan hak waris. Suami saya hanya menunduk. Ibu mertua tersenyum puas. Mereka pikir saya perempuan lemah yang akan menangis lalu menurut. Mereka tidak tahu, akta asli warisan itu sudah ada di tangan saya sejak 3 bulan lalu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Teman-teman dekat memanggil saya Rani. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah klinik kecantikan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya membangunnya dari nol. Dari satu ruko sewaan menjadi 3 cabang yang ramai. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Di mata mereka, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Perempuan kampung yang beruntung dinikahi damar. Saya sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Sejak awal menikah, saya memakai nama orang kepercayaan saya di struktur kepemilikan klinik. Saya ingin tahu, apakah suami saya mencintai saya atau mencintai apa yang bisa saya hasilkan. 7 tahun saya dapatkan jawabannya, dan jawaban itu pahit. Suami saya bernama Damar, 37 tahun, seorang pegawai biasa di kantor pemasaran. Dulu, saat pacaran, dia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, perlahan dia berubah. Bukan jahat, hanya lemah. Damar tidak pernah bisa menolak ibunya. Apapun yang ibunya katakan, itu menjadi hukum di rumah kami. Ibu mertua saya, Bu Sari, 61 tahun. Wanita yang selalu merasa anaknya terlalu baik untuk saya. Setiap kali kami berkumpul, ada saja kalimat sindiran yang keluar dari mulutnya. Tentang saya yang katanya tidak menghasilkan uang. Tentang saya yang katanya hanya menumpang hidup di gaji anaknya. Padahal selama ini, justru saya yang diam-diam menutupi banyak kebutuhan rumah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. 30 tahun, adik perempuan Damar. Dia yang paling pintar memasang wajah manis di depan dan paling tajam menusuk dari belakang. Wulan punya satu keahlian, membaca siapa yang punya uang dan bagaimana cara mengambilnya. Bapak mertua saya, Pak Hartono, adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah benar-benar baik kepada saya. Beliau pengusaha properti yang sukses di masanya. Punya beberapa petak tanah, 2 rumah, dan 1 bangunan ruko di Bintaro. Pak Hartono yang dulu menerima saya tanpa banyak tanya. Beliau pernah berkata kepada saya, pelan, di teras belakang, "Rani, kamu ini perempuan kuat. Bapak bisa lihat itu. Jaga dirimu baik-baik." Saya tidak mengerti maksud kalimat itu. Sampai akhirnya semua terjadi. 3 bulan lalu, Pak Hartono meninggal dunia. Serangan jantung. Di pagi yang masih berkabut. Seluruh keluarga berkumpul. Tangis pecah di mana-mana. Tapi di balik air mata itu, saya bisa merasakan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Mata Wulan di tengah suasana duka itu sudah menghitung. Dan benar saja, 7 hari setelah pemakaman, perang yang sebenarnya dimulai. Malam itu, Bu Sari mengumpulkan kami di ruang tengah rumah keluarga. Rumah besar Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah yang kini terasa asing tanpa kehadiran beliau. Mulai minggu depan, kalian berdua pindah ke sini, kata Bu Sari, menatap Damar. Ibu sendirian sekarang. Tidak pantas anak sulung tinggal jauh dari ibunya. Saya dan Damar punya rumah sendiri di Bekasi. Rumah kecil yang saya cicil diam-diam
Saya menatap suami saya, berharap dia menolak. Tapi Damar hanya mengangguk. Baik. Bu, kami akan pindah, jawabnya tanpa menoleh kepada saya. Saya menahan napas. Saya tahu ini bukan soal kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Ini soal sesuatu yang lain. Tapi saya diam. Saya selalu diam. Untuk saat itu. Seminggu kemudian, kami pindah. Hari pertama di rumah itu, saya sudah merasakan dinginnya. Kamar yang diberikan kepada kami adalah kamar paling kecil di belakang, dekat dapur. Sementara Wulan yang belum menikah menempati kamar utama yang dulu milik Pak Hartono dan Bu Sari. Kamu kan cuma menumpang, kata Wulan sambil tersenyum manis saat saya bertanya. Yang penting ada tempat tidur, kan? Mbak, saya tersenyum balik. Saya simpan kalimat itu baik-baik. Hari-hari berikutnya, saya mulai memperhatikan satu hal. Wulan terlalu sering masuk ke ruang kerja almarhum bapak mertua. Ruangan yang dulu selalu terkunci. Suatu sore, saya memergokinya sedang membongkar laci-laci meja kerja. Kertas berserakan di lantai. Map-map dokumen terbuka. Cari apa, Wulan? Tanya saya pelan dari ambang pintu. Dia tersentak, tapi dengan cepat memasang wajah tenang. Cari surat-surat tanah bapak. Mbak, kan harus diurus. Mbak, nggak usah ikut campur, ya. Ini urusan keluarga. Keluarga kandung, kata itu menusuk. Keluarga kandung. Seolah 7 tahun saya bukan apa-apa. Saya mundur. Tapi malam itu, saya tahu apa yang sedang mereka cari. Mereka mencari surat warisan, akta tanah dan rumah peninggalan Pak Hartono. Dan mereka belum menemukannya. Karena dokumen-dokumen itu tidak ada di rumah ini. Mereka ada di tempat lain. Di tempat yang hanya saya dan satu orang lagi yang tahu. Beberapa hari kemudian, Wulan mengubah caranya. Tiba-tiba, dia menjadi ramah. Mengajak saya mengobrol. Membuatkan saya teh. Bertanya tentang masa kecil saya. Mbak Rani, dulu kerja apa sih sebelum nikah sama Mas Damar? Tanyanya suatu pagi, sambil pura-pura sibuk memotong buah. Cuma kerja kecil-kecilan. Wulan, jawab saya datar. Punya tabungan? Enggak. Atau aset gitu. Siapa tahu bisa bantu-bantu keluarga. Dia tertawa kecil, seolah bercanda. Tapi matanya tidak bercanda. Saya tahu permainan ini. Dia sedang mengukur seberapa banyak yang bisa diperas dari saya. Saya pun memberinya jawaban yang dia ingin dengar. Mana punya aku, Wulan? Hidup aja dari gaji Mas Damar. Dia tersenyum lega. Dan saya tahu, saya sudah menanam umpan pertama. Sementara itu, di klinik. Hidup saya berjalan seperti biasa. Setiap pagi saya berangkat dengan alasan arisan atau membantu teman. Tidak ada yang curiga. Mbak Tutik, asisten setia saya, mengurus operasional harian. Dan diam-diam, saya menghubungi seseorang yang sangat saya percaya. Pak Bagas, notaris yang sudah lama mengurus aset-aset saya. Bu Rani, kata Pak Bagas di telepon. Suaranya hati-hati. Soal dokumen almarhum Pak Hartono yang dititipkan ke kantor saya. Apa benar ada yang ingin Ibu lakukan? Belum. Pakistan, jawab saya. Kita tunggu mereka bergerak dulu. Saya ingin tahu sampai mana mereka berani. Pak Bagas terdiam sejenak. Baik. Bu, tapi hati-hati. Mereka bisa berbahaya kalau merasa terdesak. Saya tahu itu, tapi saya juga tahu orang yang serakah akan selalu menggali lubangnya sendiri. Saya hanya perlu memberi mereka sekop. Tekanan mulai meningkat seminggu setelah itu. Ada satu kejadian yang hampir membongkar semuanya terlalu cepat. Suatu siang, Damar pulang lebih awal dari kantor. Dia tidak menemukan saya di rumah. Saat saya pulang dari klinik sore harinya, dia sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah curiga. Kamu dari mana? Tanyanya. Tadi ibu cari kamu seharian. Katanya kamu sering keluar belakangan ini. Jantung saya sempat berdebar, tapi saya tetap tenang. Dari rumah teman, Mas, membantu acara arisan. Arisan terus. Sahut Wulan yang tiba-tiba muncul dari dapur. Matanya menyipit. Mbak ini kemana sih sebenarnya tiap hari? Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Saya menatap mereka berdua. Sedikit saja saya salah bicara. Semua rencana saya bisa runtuh sebelum waktunya. Apa yang mau saya sembunyikan, Wulan?
jawab saya pelan. Saya cuma ibu rumah tangga yang membantu teman-teman. Kalau kalian tidak percaya, ya tidak apa-apa. Wulan masih menatap saya curiga. Tapi dia tidak punya bukti apa-apa. Sejak hari itu, saya lebih berhati-hati. Saya mengganti waktu kunjungan ke klinik. Saya memastikan tidak ada satupun jejak yang bisa mereka temukan. Permainan ini terlalu penting untuk saya rusak karena kecerobohan kecil. Beberapa hari kemudian, Bu Sari memanggil saya ke ruang tengah. Damar dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah mereka serius. "Rani," kata Bu Sari. Nadanya dingin. "Ibu mau bicara terus terang. Soal warisan Bapak, kamu ini menantu, bukan darah daging. Jadi, sebaiknya kamu tahu diri. Semua harta Bapak itu untuk Damar dan Wulan. Kamu jangan ikut-ikutan menuntut." Saya menatap Damar. Dia tidak membela saya. Dia hanya berkata pelan, "Ikhlaskan saja, Rani. Demi keluarga, 7 tahun pernikahan." Dan kalimat itu selalu dipakai untuk menyuruh saya mengalah. Saya mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu." Mereka pikir saya menyerah, padahal saya hanya sedang membiarkan mereka melangkah lebih jauh ke dalam jebakan mereka sendiri. Tapi malam itu, ada hal yang tidak mereka sadari. Saya melihat Wulan menyelinap keluar rumah dengan sebuah map, dan saya tahu kemana dia pergi. Esoknya, saya menyuruh Mbak Tutik mencari tahu. Hasilnya membuat saya tersenyum dingin. Wulan dan Damar pergi ke seorang notaris kecil di pinggiran kota, mencoba membuat surat warisan baru. Surat yang mengalihkan seluruh aset Pak Hartono ke nama mereka berdua. Mereka berencana membuat saya menandatangani surat pelepasan hak, lalu mengesahkan warisan versi mereka. Tapi ada satu masalah besar yang tidak mereka ketahui. Akta tanah asli, sertifikat rumah, dan surat wasiat sah Pak Hartono yang ditandatangani di hadapan notaris resmi. Semuanya tidak pernah ada di rumah ini. Pak Hartono sebelum meninggal menitipkan semuanya kepada satu orang yang beliau percaya sepenuhnya, kepada saya. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mengadakan arisan keluarga besar di rumah. Belasan kerabat datang. Tante, Om, sepupu Damar. Rumah penuh. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Saya sibuk di dapur, membantu menyiapkan hidangan, seperti yang selalu mereka harapkan dari saya. Lalu, di tengah keramaian, Wulan tiba-tiba berbicara keras agar semua mendengar. "Tante, Om, semua dengar ya," katanya. "Mbak Rani ini kan menantu, bukan keluarga kandung. Tapi sekarang dia ngotot mau ikut warisan Bapak. Padahal dia nggak pernah nyumbang apa-apa ke keluarga ini." Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Saya berdiri di ambang pintu dapur, dengan nampan di tangan. Wajah-wajah itu menatap saya dengan tatapan menghakimi. Bu Sari menimpali. Suaranya melengking. "Betul. Menantu macam apa yang serakah merebut harta mertua? Tidak tahu malu. Untung saja anak saya mau menikahi perempuan seperti dia." Saya merasakan panas merambat di wajah saya. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya meletakkan nampan itu perlahan di meja. Lalu saya berkata dengan suara setenang mungkin, "Saya tidak pernah menuntut apapun, Bu. Saya hanya menunggu." "Menunggu apa?" sahut Wulan tajam, sambil tersenyum sinis. Saya menatapnya lurus. "Menunggu kalian selesai." Tidak ada yang mengerti maksud kalimat itu. Mereka menganggapnya gertakan kosong perempuan yang terpojok. Mereka tertawa. Wulan tertawa paling keras. Dan saya membiarkan mereka tertawa. Karena saya tahu, tawa itu tidak akan lama. Malam setelah arisan, sebelum rumah benar-benar sepi, Bu Sari memanggil saya ke ruang tengah. Hanya kami berdua, wajahnya keras. "Rani," katanya, "kamu sudah mempermalukan keluarga ini di depan saudara-saudara tadi. Ibu beri kamu pilihan. Tanda tangani surat yang Wulan siapkan. Lalu kamu boleh pergi baik-baik. Atau Ibu usir kamu malam ini juga, tanpa membawa apa-apa. Kamu ini cuma menumpang di rumah ini." Saya menatap perempuan tua itu. Wanita yang selama 7 tahun tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. "Saya akan pikirkan." "Bu," jawab saya tenang. "Jangan lama-lama," katanya tajam. Kesabaran ibu ada batasnya. Saya kembali ke kamar. Saya duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding. Anehnya, saya tidak marah. Saya justru merasa lega karena
Akhirnya, mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, tanpa topeng sedikit pun. Dan itulah yang saya butuhkan. Tidak lama kemudian, Wulan datang ke kamar saya. Dia membawa map coklat itu. Map yang sama, yang akan mengubah segalanya. Mbak, katanya. Kali ini, tanpa senyum. Besok, kita ke notaris. Mbak, tanda tangan surat pelepasan hak waris ini. Kalau Mbak nggak mau, ya, Mbak keluar dari rumah ini. Mas Damar sudah setuju. Ibu juga. Saya membuka map itu. Saya membaca surat di dalamnya pelan-pelan. Surat pelepasan hak. Dan di sebelahnya, surat warisan palsu yang mereka susun. Tanda tangan Pak Hartono di surat itu dipalsukan. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Goresan yang berbeda. Tinta yang berbeda. Sebelum saya sempat menjawab, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak saya kenal. Saya mengangkatnya. Suara di seberang adalah Tante Siska, kerabat dari pihak Bu Sari. Rani, katanya. Nadanya manis, tapi menusuk. Tante dengar, kamu mau melawan keluarga soal warisan. Tante kasih saran. Ya, sebagai menantu, kamu tahu diri saja. Tanda tangani yang diminta Wulan. Jangan bikin susah. Nanti kamu yang malu sendiri, diusir dari rumah. Jadi omongan satu kampung. Kasihan keluarga besar. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Rupanya, mereka sudah menggerakkan seluruh keluarga besar untuk menekan saya dari segala arah. Mereka pikir, dengan ramai-ramai, mereka bisa membuat saya menyerah. Terima kasih sarannya, Tante. Jawab saya pelan. Saya akan pikirkan baik-baik. Saya menutup telepon. Wulan menatap saya dengan senyum kemenangan. Dia pikir tekanan dari Tante Siska sudah meruntuhkan saya. Dia tidak tahu. Setiap orang yang ikut menekan saya malam itu sedang menambah satu nama lagi ke dalam daftar orang yang akan menyesal. Saya menutup map itu. Saya menatap Wulan dan tersenyum kecil. Baik, besok saya ikut ke notaris. Wulan terkejut. Dia tidak menyangka saya menyetujuinya semudah itu. Benar. Mbak? Benar, jawab saya. Tapi bukan ke notaris kalian, ke notaris saya. Dia menatap saya bingung. Tapi saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya menutup pintu kamar pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, saya tidur dengan tenang. Karena besok semuanya akan terbuka. Tapi sebelum sampai ke pagi itu, ada hari-hari yang harus saya lalui lebih dulu. Hari-hari yang menguji kesabaran saya sampai ke batas paling tipis. Selama tinggal di rumah Bintaro, saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Setiap pagi, saya bangun paling awal untuk menyiapkan sarapan. Setiap malam, saya yang terakhir tidur setelah membereskan semua. Wulan tidak pernah menyentuh satu piring pun. Bu Sari hanya duduk, memberi perintah. Rani, kopi ibu kurang manis, kata Bu Sari suatu pagi, mendorong cangkir itu kembali ke arah saya. Buat lagi, yang benar. Saya membuatkannya lagi, tanpa sepatah kata. Suatu malam saat makan, Wulan sengaja menjatuhkan piring ke lantai, lalu berkata santai, Mbak, tolong bersihkan. Ya, kan Mbak yang paling rajin di rumah ini. Dia tersenyum, menatap saya, menunggu saya marah. Tapi saya hanya berlutut, memunguti pecahan itu satu persatu. Saya tahu, setiap kali saya diam, mereka semakin lengah. Dan kelengahan itu yang saya butuhkan. Beberapa hari kemudian, Wulan mendekati saya lagi dengan cara halusnya. Mbak Rani, aku lagi butuh uang buat keperluan keluarga. Bisa pinjam 20 juta, nanti diganti. Kok? Saya tahu uang itu tidak akan pernah kembali. Tapi saya memberinya sebagian. Dengan transfer yang tercatat rapi. Setiap rupiah yang saya berikan, saya simpan buktinya. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berbicara. Lalu ada malam, ketika saya tidak bisa tidur, saya turun ke dapur untuk minum. Dari sana, saya mendengar suara dari ruang kerja almarhum Bapak. Pintu sedikit terbuka. Saya mengintip. Wulan dan Damar duduk di sana, berbisik-bisik di atas tumpukan kertas. Pokoknya, surat ini harus jadi sebelum Rani sadar, kata Wulan pelan.
Tanda tangan Bapak sudah aku tiru dari dokumen lama. Notaris kenalanku mau bantu sahkan. Yang penting Rani mau tanda tangan surat pelepasan haknya. Tapi kalau dia menolak, tanya Damar ragu. Kita usir dari rumah. Dia nggak punya apa-apa. Mau kemana dia? Wulan tertawa kecil. Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdebar. Tapi bukan karena takut. Saya mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan tombol rekam. Setiap kata yang mereka ucapkan, saya simpan. Itulah malam ketika jerat mereka berubah menjadi jerat untuk diri mereka sendiri. Esok paginya, saya pergi ke klinik lebih awal dari biasanya. Saya menemui Pak Bagas secara langsung. Saya menyerahkan rekaman itu. Dan saya meminta beliau menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Surat wasiat asli, akta-akta kepemilikan, semua bukti. Bu Rani, kata Pak Bagas saat itu, kalau Ibu mau, kita bisa hentikan ini sekarang. Ibu tinggal tunjukkan surat wasiat asli dan semua selesai. Saya menggeleng. Belum. Pakistan. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Saya ingin mereka sampai ke titik di mana mereka tidak bisa mundur lagi. Baru setelah itu, saya buka semuanya. Pak Bagas menatap saya dengan kagum bercampur hati-hati. Ibu perempuan yang sabar sekali. Bukan sabar, Pakistan, jawab saya. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu akhirnya tiba. Pagi itu, sebelum semuanya bergerak, saya bangun lebih awal. Saya duduk di teras belakang, tempat yang sama di mana dulu Pak Hartono pernah berbicara kepada saya. Saya menyeruput kopi pelan-pelan. Di kepala saya, semua sudah tersusun rapi. Selama 3 bulan ini, saya tidak hanya diam. Saya bekerja, diam-diam. Saya sudah mengumpulkan banyak hal. Saya punya salinan surat warisan asli Pak Hartono yang ditandatangani di hadapan Pak Bagas, lengkap dengan materai dan saksi. Saya punya rekaman percakapan Wulan saat dia memaksa saya menandatangani surat palsu. Saya merekamnya dengan ponsel di saku. Malam, ketika dia datang ke kamar saya. Suaranya jelas, ancamannya jelas. Dan yang paling penting, saya tahu satu rahasia yang bahkan Damar pun tidak tahu. Sebelum meninggal, Pak Hartono sempat datang ke klinik saya. Bukan sebagai mertua, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tahu siapa saya sebenarnya. Entah bagaimana, beliau menemukannya. Mungkin dari caranya memperhatikan saya selama bertahun-tahun. Hari itu, beliau duduk di ruang saya, tersenyum, dan berkata, jadi, klinik 3 cabang ini milikmu. Rani, Bapak sudah menduga, kamu memang berbeda. Saya menunduk. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi beliau menggenggam tangan saya. Bapak titip sesuatu, katanya. Kalau Bapak sudah tiada nanti, jangan biarkan keserakahan menghancurkan apa yang Bapak bangun dengan jujur. Wulan dan ibunya. Bapak tahu watak mereka? Damar terlalu lemah. Hanya kamu yang Bapak percaya. Bapak sudah ubah wasiatnya. Saat itu saya belum mengerti sepenuhnya. Tapi sekarang saya mengerti. Pak Hartono telah mengubah surat wasiatnya. Dan dia menitipkan dokumen aslinya kepada saya melalui Pak Bagas. Itulah yang membuat saya begitu tenang. Mereka mengira mereka sedang menjebak saya. Padahal merekalah yang sejak awal sudah masuk ke dalam jebakan. Pagi itu, Wulan dan Damar sudah bersiap. Wajah mereka cerah, penuh kemenangan yang mereka kira sudah di tangan. Bu Sari ikut serta, mengenakan baju terbaiknya, seolah hendak menghadiri pesta. Ayo, Mbak, kata Wulan. Jangan lupa bawa KTP. Notaris sudah menunggu. Notaris saya juga sudah menunggu, jawab saya pelan. Bu Sari mengerutkan kening. Notaris kamu ini bicara apa? Memangnya menantu seperti kamu punya notaris? Saya hanya tersenyum. Ibu akan tahu sebentar lagi. Kami berangkat dengan 2 mobil. Mereka mengira saya hanya akan mengekor. Tapi di tengah perjalanan, saya menyuruh supir taksi yang saya pesan untuk mengarah ke alamat yang berbeda. Sebuah gedung perkantoran yang rapi di kawasan Sudirman. Kantor notaris Pak Bagas. Wulan menelpon saya dengan panik. Mbak kemana? Notaris kita di arah sebaliknya. Susul saya ke alamat yang saya kirim. Jawab saya tenang. Lalu menutup telepon. Setengah jam kemudian, mereka tiba.
Wajah mereka kebingungan saat melihat gedung megah itu. Wulan, Damar, dan Bu Sari melangkah masuk dengan ragu. Resepsionis mengantar mereka ke sebuah ruang rapat besar dengan meja kayu panjang dan kursi-kursi kulit. Saya sudah duduk di ujung meja. Di sebelah saya, Pak Bagas dengan setumpuk dokumen di hadapannya. Dan di sudut ruangan, Mbak Tutik memegang sebuah map tebal. Untuk pertama kalinya, mereka melihat saya bukan sebagai menantu yang menunduk di dapur. Mereka melihat saya duduk di kursi utama dengan punggung tegak di sebuah ruangan yang jelas-jelas adalah milik dunia saya, bukan dunia mereka. Silakan duduk, kata saya. Suara saya datar, tapi tegas. Mereka duduk perlahan. Bu Sari membuka mulut, tapi Pak Bagas mengangkat tangan dengan sopan. Sebelum ada yang bicara, kata Pak Bagas, izinkan saya menjelaskan beberapa hal. Saya, Bagas Pranata, notaris yang menangani aset almarhum Bapak Hartono, dan juga aset milik klien saya, Ibu Maharani. Wulan menoleh ke saya, wajahnya mulai pucat. Klien. Apa maksudnya klien? Saya menyandarkan punggung ke kursi. Inilah saatnya. Saatnya topeng yang saya kenakan selama 7 tahun, akhirnya saya lepas. Maksud beliau, saya menjawab, Wulan, adalah bahwa selama 7 tahun ini, kalian tidak pernah benar-benar tahu siapa saya. Saya membuka map yang ada di depan saya. Saya keluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di tengah meja, agar semua bisa melihat. Ini akta kepemilikan klinik Maharani Estetik. 3 cabang, Kemang, Pondok Indah, dan BSD. Atas nama saya, Maharani. Perempuan kampung yang katanya hanya menumpang hidup di gaji anak ibu. Bu Sari menatap dokumen itu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar meraih kertas itu. Membacanya berulang kali, seolah tidak percaya pada matanya sendiri. Ini tidak mungkin, bisik Wulan. Mungkin saja, kata saya. Setiap pagi, ketika saya bilang pergi arisan, saya pergi ke klinik saya. Saya menandatangani kontrak, mengelola karyawan, mengatur keuangan yang nilainya jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Saya membiarkan kalian merasa hebat agar saya bisa melihat siapa kalian sebenarnya. Damar menatap saya dengan mata kosong. Rani, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menoleh kepadanya. Suami saya, lelaki yang tidak pernah sekalipun membela saya. Karena saya ingin tahu, Mas, apakah kamu mencintai saya? Atau mencintai apa yang bisa kamu ambil dari saya? Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Kamu memilih diam setiap kali ibumu dan adikmu menginjak harga diri saya. Itu jawaban yang cukup. Tapi aku suamimu, kata Damar lirih. Apa 7 tahun kita tidak ada artinya? Saya menatapnya lama. 7 tahun itu sangat berarti. Mas, justru karena berarti, saya bertahan begitu lama. Saya menunggu, berharap suatu hari kamu akan berdiri di samping saya. Tapi hari itu tidak pernah datang. Setiap kali saya jatuh, kamu memilih melihat ke arah lain. Cinta tidak seperti itu, Mas. Cinta tidak membiarkan orang yang kamu sayangi diinjak-injak di depan matamu. Damar tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, menyadari bahwa setiap kesempatan yang pernah dia miliki untuk menjadi lelaki yang benar sudah dia sia-siakan satu persatu. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan dan napas mereka yang memburu. Lalu, Pak Bagas berbicara lagi. Sekarang, mari kita bahas soal warisan almarhum Bapak Hartono. Wulan tersentak. Dia mencoba mengambil alih. Soal warisan, kami sudah punya suratnya. Surat sah. Bapak mewariskan semuanya kepada Mas Damar dan saya. Pak Bagas tersenyum tipis. Surat yang Anda maksud? Apakah ini? Beliau mengeluarkan salinan surat warisan yang dibuat Wulan dan Damar. Surat palsu itu, wajah Wulan langsung memutih. Surat ini, kata Pak Bagas, tenang, memiliki tanda tangan almarhum Bapak Hartono. Namun, setelah kami periksa, tanda tangan ini tidak cocok dengan tanda tangan resmi beliau yang terdaftar. Dengan kata lain, surat ini palsu. Memasukkan tanda tangan dalam dokumen warisan adalah tindak pidana. Saudari Wulan, pasal pemalsuan dokumen. Ancamannya
penjara. Wulan terduduk lemas di kursinya. Tidak. Itu Mas Damar yang... Jangan menyeret saya. Damar tiba-tiba berteriak. Kamu yang menyuruh aku. Kamu yang bilang Rani tidak akan tahu. Dan disitulah di ruangan itu. Kakak dan adik itu mulai saling menyalahkan. Suara mereka meninggi. Tuduhan beterbangan. Semua rencana busuk yang mereka susun di balik punggung saya kini terbongkar di depan mata sendiri. Saya hanya duduk menyaksikan dengan tangan terlipat tenang di atas meja. Mbak Tutik dari sudut ruangan melangkah maju. Dia meletakkan ponsel di atas meja lalu memutar sebuah rekaman. Suara Wulan terdengar jelas dari rekaman itu. Mbak, tanda tangan surat pelepasan hak waris ini. Kalau Mbak nggak mau, ya Mbak keluar dari rumah ini. Mas Damar sudah setuju. Ibu juga. Lalu ada suara lain. Percakapan Wulan dan Damar yang tidak mereka sadari terekam saat mereka merencanakan surat palsu itu di ruang kerja almarhum Bapak. Setiap kata adalah bukti. Setiap kalimat adalah jerat yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Bu Sari menangis. Matikan itu. Mbak Tutik menghentikan rekaman. Ruangan kembali hening. Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Rani, aku tidak bermaksud. Suaranya tercekat. Tapi saya tidak menjawab. Tidak ada gunanya lagi. Wulan, sebaliknya, masih berusaha melawan. Dia bangkit dari kursinya, menunjuk ke arah saya. Rekaman itu bisa direkayasa. Kamu pasti memanipulasinya. Hakim tidak akan percaya. Pak Bagas menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun terpancing. Rekaman ini akan diverifikasi oleh ahli digital forensik, Saudari Wulan, dan kalau terbukti asli, ditambah dengan surat palsu yang tanda tangannya sudah jelas dipalsukan. Posisi Anda di mata hukum sangat lemah. Saya sarankan Anda berhenti memperburuk keadaan. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini hanya menyisakan ketakutan. Dia jatuh kembali ke kursinya, seperti boneka yang putus talinya. Bu Sari menangis. Matikan itu, katanya tadi. Tapi rekaman sudah selesai. Kini dia hanya bisa menggumamkan permohonan maaf yang terlambat. Rani, Ibu hilaf. Ibu salah. Maafkan Ibu. Saya akhirnya berdiri. Saya berjalan pelan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke gemerlap kota Jakarta di siang hari. Lalu, saya berbalik, menatap mereka satu persatu. Bu Sari, kata saya, Ibu pernah bilang, saya menantu yang tidak tahu malu. Serakah merebut harta mertua, tapi yang memalsukan surat warisan, siapa? Yang ingin merebut semua aset dengan cara curang, siapa? Bukan saya, Bu. Bu Sari tidak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dan soal warisan yang sebenarnya, lanjut saya. Biar Pak Bagas yang menjelaskan. Pak Bagas mengeluarkan sebuah dokumen lain. Dokumen dengan sampul resmi, lengkap dengan cap notaris dan pita merah. Ini adalah surat wasiat asli dan sah dari almarhum Bapak Hartono. Dibuat 3 minggu sebelum beliau meninggal. Ditandatangani di hadapan saya dan 2 orang saksi. Dalam wasiat ini, almarhum menyatakan dengan jelas bahwa seluruh aset properti beliau, yaitu 2 rumah, 1 ruko di Bintaro, dan 3 petak tanah, tidak diwariskan kepada saudara Damar maupun saudari Wulan. Wulan mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Lalu, kepada siapa? Pak Bagas menatapnya. Seluruhnya diwariskan kepada Ibu Maharani, menantu beliau, dengan 1 pesan tertulis dari almarhum yang akan saya bacakan. Beliau membuka lembar terakhir, lalu membaca dengan suara pelan namun jelas. Kepada Rani, satu-satunya orang di keluarga ini yang Bapak percaya. Bapak tahu kamu tidak butuh harta ini, tapi Bapak titipkan kepadamu agar harta ini tidak jatuh ke tangan yang serakah. Gunakan dengan bijak dan maafkan keluarga Bapak yang tidak pernah menghargaimu. Air mata akhirnya jatuh dari mata saya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata seorang yang akhirnya dihargai oleh satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya.
Tapi mereka tidak menyerah semudah itu. Keserakahan tidak pernah menyerah dalam diam. 3 hari setelah pertemuan di kantor notaris, sesuatu terjadi yang membuat saya tahu. Mereka masih berusaha melawan. Mbak Tutik datang ke klinik dengan wajah cemas. "Bu Rani," katanya, "ada yang aneh." Tante Siska, kerabat dari pihak Bu Sari, datang ke kantor notaris kemarin. Dia mengaku punya surat lain. Katanya almarhum Pak Hartono juga pernah berjanji menyerahkan Ruko Bintaro kepada keluarga Bu Siska. Saya menghela napas. Tante Siska, saya mengenalnya, salah satu kerabat yang paling sering ikut menyindir saya di acara keluarga. Rupanya, mereka mencoba membuat klaim palsu baru, berharap bisa mengambil setidaknya sebagian dari aset yang sudah jatuh ke tangan saya secara sah. Saya menelpon Pak Bagas, Pakistan. Mereka membuat klaim baru. Tante Siska. Pak Bagas menjawab tenang, "Saya sudah dengar, Bu. Tapi klaim itu tidak punya dasar hukum. Tidak ada dokumen tertulis, hanya pengakuan lisan di mata hukum. Itu tidak bernilai apapun. Justru, kalau mereka memaksakan klaim palsu, mereka bisa terseret kasus yang sama dengan Wulan dan Damar." Saya terdiam sejenak. Lalu saya membuat keputusan. Keputusan yang sudah lama saya tahan. "Pak Bagas," kata saya rasa sudah cukup. Selama ini, saya bersabar. Saya beri mereka kesempatan demi kesempatan untuk mundur. Tapi mereka memilih terus menggali. Saya ingin kita laporkan kasus pemalsuan surat warisan itu ke pihak berwajib. Secara resmi, Pak Bagas terdiam. "Ibu yakin? Ini berarti saudara Damar, suami ibu, akan ikut terjerat." Saya menatap keluar jendela. Bayangan 7 tahun pernikahan terlintas di kepala saya. Setiap kali saya menunduk, setiap kali saya diam, setiap kali Damar memilih ibunya dan adiknya dan membiarkan saya berdiri sendirian. "Saya yakin." "Pakistan," jawab saya. "Damar memilih jalannya sendiri. Saya hanya membiarkan keadilan berjalan." Laporan itu diajukan keesokan harinya, lengkap dengan bukti surat palsu, rekaman suara, dan kesaksian. Proses hukum mulai bergerak, lambat, tapi pasti. Sementara itu, di rumah Bintaro, segalanya runtuh. Bu Sari yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa termenung di kursi tua. Wulan yang dulu begitu tajam, kini ketakutan setiap kali mendengar suara ketukan pintu. Dan Damar, suami saya, datang ke klinik suatu sore. Wajahnya kusut, matanya merah. "Rani," katanya. Suaranya bergetar. "Tolong cabut laporan itu. Kalau aku masuk penjara, hancur semuanya. Tolong. Demi pernikahan kita." Saya menatapnya lama. "Lelaki yang dulu saya cintai." "Mas," kata saya pelan, "tahu tidak kapan pernikahan kita sebenarnya hancur? Bukan hari ini, tapi setiap hari selama 7 tahun. Ketika kamu memilih diam saat aku diinjak-injak, kamu yang menghancurkannya." "Mas, bukan aku." Damar menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Dia tahu semua sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, proses hukum mencapai puncaknya. Pemalsuan surat warisan adalah perkara yang serius. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman suara, surat palsu, dengan tanda tangan yang terbukti dipalsukan, dan kesaksian Pak Bagas selaku notaris resmi. Di ruang sidang, saya datang mengenakan pakaian formal berwarna gelap. Untuk pertama kalinya, keluarga itu melihat saya bukan sebagai menantu yang menunduk, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak di sisi kebenaran. Wulan dan Damar duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka pucat dan lelah. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Wulan dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan dijatuhi hukuman penjara. Damar, yang terbukti ikut serta dalam rencana itu, juga dijatuhi hukuman, meski lebih ringan karena perannya yang pasif. Bu Sari karena usianya, dan karena tidak terbukti terlibat langsung dalam pemalsuan, lolos dari jerat pidana. Tapi dia kehilangan segalanya. Rumah yang dia tinggali kini sah milik saya. Hartanya yang dia kira akan diwariskan, kini di tangan menantu yang pernah dia hina saat Palu diketuk.
Bu Sari menangis di kursinya. Rani, panggilnya lemah. Tolong, kasihani ibu. Ibu sudah tua, ibu tidak punya apa-apa lagi. Saya berjalan menghampirinya. Saya berlutut sejenak agar setara dengan pandangannya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak akan membuat ibu kelaparan. Ibu boleh tetap tinggal di salah satu rumah sampai ibu tiada. Itu bukan karena ibu pantas, tapi karena almarhum Bapak Hartono adalah orang baik dan saya tahu beliau tidak akan ingin ibu terlantar. Itu pemberian saya, bukan hak ibu. Bu Sari menangis lebih keras. Tapi kali ini bukan tangis kesombongan, tapi tangis seorang yang akhirnya mengerti betapa jauh keserakahan telah membawanya jatuh. Hari-hari setelah sidang itu berjalan lebih tenang dari yang pernah saya bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya bisa bernapas tanpa harus mengukur setiap kata yang saya ucapkan, tanpa harus menunduk di sudut dapur, tanpa harus berpura-pura menjadi orang yang bukan diri saya. Saya kembali ke klinik dengan kepala tegak. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. 3 cabang itu kini berkembang menjadi 5. Saya membuka cabang baru di Bintaro, tidak jauh dari rumah yang kini sah menjadi milik saya. Dan di Ruko Bintaro, peninggalan Pak Hartono, saya membuka sebuah klinik kesehatan kecil yang melayani warga sekitar dengan biaya terjangkau. Saya ingin nama beliau dikenang sebagai orang baik, bukan sebagai harta yang diperebutkan. Saya juga menjemput ibu kandung saya dari kampung, perempuan yang selama ini hidup sederhana, yang dulu hanya bisa saya kunjungi diam-diam. Kini, beliau tinggal bersama saya di rumah yang nyaman, dengan kehidupan yang layak. Setiap pagi, saya menyeduh teh untuknya, dan kami duduk bersama di teras, menikmati matahari pagi yang hangat. Saya pun tidak melupakan orang-orang yang pernah berdiri di sisi saya. Mbak Tutik, asisten setia yang selama bertahun-tahun menjaga rahasia saya tanpa pernah mengeluh. Saya angkat menjadi manajer operasional seluruh cabang. Saya beri dia rumah, agar hidupnya tidak lagi susah. Bu Rani, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya sambil menangis haru. Saya hanya tersenyum. Kesetiaan harus dibalas dengan kebaikan. Mbak, itu sudah seharusnya. Pak Bagas pun tetap menjadi penasihat hukum terpercaya saya. Beliau pernah berkata, Bu Rani, dari sekian banyak klien yang pernah saya tangani, jarang ada yang sesabar sekaligus setegas ibu. Saya tertawa kecil mendengarnya karena saya tahu kesabaran tanpa ketegasan hanya akan dimanfaatkan dan ketegasan tanpa kesabaran hanya akan menghancurkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Kamu sudah melewati banyak hal. Nak, kata ibu saya suatu pagi menggenggam tangan saya. Ibu bangga padamu. Saya tersenyum. Kalimat itu dari ibu saya lebih berharga dari seluruh aset yang pernah saya miliki. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang ke kantor saya. Surat dari lembaga pemasyarakatan, dari Damar dan Wulan. Surat permohonan meminta saya mencabut tuntutan dan memberikan keringanan agar masa hukuman mereka bisa dikurangi. Surat itu penuh dengan kata-kata penyesalan, penuh dengan janji bahwa mereka akan berubah, akan pergi jauh, dan tidak akan pernah mengganggu hidup saya lagi. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Lalu saya meletakkannya di meja. Pak Bagas, yang kebetulan sedang di kantor saya, bertanya, "Bagaimana? Bu, apakah ibu akan menandatangani surat perdamaian?" Saya berjalan menuju jendela. Saya menatap kota Jakarta yang luas di bawah sana. Saya memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Setiap penghinaan. Setiap kali saya menelan rasa sakit dalam diam. Setiap kali saya memilih bersabar. Tidak. Pakistan, jawab saya akhirnya. Saya sudah memaafkan mereka sebagai manusia. Hati saya tidak menyimpan dendam. Tapi memaafkan bukan berarti membatalkan keadilan. Mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Hukum punya tugasnya sendiri, dan saya tidak akan menghalanginya. Pak Bagas mengangguk pelan. Saya mengerti. Bu, keputusan yang bijaksana. Saya kembali duduk. Saya menulis sebuah balasan singkat untuk surat itu. Hanya beberapa kalimat. Saya sudah memaafkan kalian, tapi penjara adalah tempat terbaik bagi kalian untuk belajar menghargai ketulusan orang lain. Jalani dengan baik.
Jangan pernah lagi memandang rendah seseorang hanya karena kalian pikir dia lemah. Saya menyerahkan surat itu kepada Pak Bagas untuk dikirimkan. Dan dengan itu, sisa terakhir dari masa lalu saya akhirnya benar-benar selesai. Hidup saya melangkah maju. Klinik saya terus berkembang. Ibu saya hidup bahagia di sisi saya. Dan rumah yang dulu menjadi tempat saya dihina, kini menjadi tempat saya membangun sesuatu yang baik. Saya mengubah luka menjadi kekuatan, dan saya tidak pernah lagi menunduk di hadapan siapapun. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya berlalu, saya duduk sendiri di teras belakang rumah Bintaro, teras yang sama. Tempat dulu Pak Hartono pernah berkata bahwa saya perempuan kuat. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Saya menyeruput teh. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar damai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Perempuan yang kalian kira lemah, yang kalian suruh ke dapur, yang kalian hina sebagai penumpang, bisa jadi adalah orang yang paling kuat di antara kalian semua. Dan jangan pernah membiarkan keserakahan membutakan mata hati. Karena harta yang direbut dengan cara curang tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia hanya akan berujung pada kehancuran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan rasa sakit dalam diam, yang dianggap tidak berharga di rumah yang mereka jaga dengan sepenuh hati. Kepada kalian, saya ingin berkata, kekuatan kalian bukan pada seberapa keras kalian melawan, tapi pada seberapa tenang kalian bertahan sambil mempersiapkan diri. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Lelaki yang bukan jahat, hanya lemah. Yang memilih diam saat istrinya diinjak-injak dengan dalih demi keluarga. Tapi diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kebaikan. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus. Dan setiap pilihan, sekecil apapun, selalu punya harganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta saudara seperti Bu Sari dan Wulan yang memandang menantu sebagai orang asing yang boleh diperas dan dibuang. Yang lupa bahwa keluarga sejati dibangun di atas kasih, bukan di atas harta. Pada akhirnya, keserakahan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Damar dan Wulan kini menjalani masa hukuman mereka, merenungkan setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Bu Sari hidup dalam kesunyian, dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa dia tebus. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira lemah, kini berdiri tegak sebagai pemilik atas hidup saya sendiri. Bukan karena harta yang saya warisi, tapi karena harga diri yang tidak pernah saya jual. Sekalipun dalam masa-masa tergelap saya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian. Atau kita bisa memilih untuk membiarkan kebenaran dan keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Dianggap remeh oleh orang-orang terdekat. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa, sebaik-baik balasan adalah ketika kita bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, tanpa harus kehilangan kebaikan hati kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.